Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amalia dengan NIM 0304203145. Saya dari kelas Tadris Bahasa Inggris 5, semester kedua, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Bahasa Baku. Langsung aja ke videonya. Let's check it out. Yang pertama adalah pengertian bahasa baku. Bahasa baku merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan dipakai atau dijadikan model oleh masyarakat luas. Nah, di dalam bahasa baku ini terdapat 3 aspek yang saling menyatu. Yang pertama ada kodifikasi. Artinya, bahasa merupakan hal yang diberlakukan menurut norma dan ketentuan tertentu. Yang kedua, diterima. Artinya, masyarakat dapat menerima secara luas mengenai bahasa baku. Dan yang ketiga, artinya difungsikan atau dipakai sebagai acuan oleh masyarakat secara luas. Nah, yang kedua adalah konteks pemakaian bahasa baku. Bahasa baku dipakai dalam beberapa konteks seperti berikut. Yang pertama adalah dalam komunikasi resmi. Dapat dicontohkan sebagai berikut, yaitu surat menyurat dari instansi, perundang-undangan, dan sebagainya. Yang kedua, dalam wacana teknis, yaitu dalam laporan resmi berupa makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan hasil penelitian. Yang ketiga yaitu pembicaraan di depan umum, dapat berupa khutbah, ceramah, ataupun kuliah. Dan yang keempat adalah pembicaraan dengan orang yang dihormati, seperti atasan dengan bawahan di kantor, guru dengan siswa di dalam kelas, mahasiswa dan dosen di ruangan perkuliahan. Fungsi bahasa baku. Yang pertama adalah pemersatu, yang kedua penanda kepribadian, yang ketiga sebagai pemisah, dan yang keempat adalah kerangka acuan. Yang keempat adalah ciri-ciri dari bahasa baku. Yang pertama adalah pelafalan sebagai bagian fonologi bahasa baku adalah pelafalan yang relatif bebas dan tidak diwarnai dengan bahasa daerah. Contohnya yaitu, yang pertama, kata keterampilan diucapkan keterampilan, bukan keterampilan. Yang kedua, kata apotek diucapkan apotek, bukan apotik. Dan yang ketiga yaitu kata malas diucapkan malas, bukan males. Dan yang keempat adalah kata kemarin diucapkan kemarin, bukan kemaren. Ciri-ciri yang kedua yaitu bentuk kata yang berawalan me dan ber dan lain-lain sebagai bagian morfologi bahasa baku, ditulis atau diucapkan secara jelas. Nah, contoh yang pertama yaitu kami bersepeda di sore hari. Contoh yang kedua, kuliah sudah berjalan dengan baik. Dan contoh yang ketiga adalah banjir menyerang permukiman warga. Nah, ciri yang ketiga yaitu konjungsi sebagai bagian morfologi bahasa baku, ditulis secara jelas. Kita ambil contoh yaitu yang pertama, saya ingin pergi ke Jakarta dengan ayah, di mana kata dengan merupakan konjungsi. Dan yang kedua adalah orang kaya itu hidupnya sangat mewah, namun dia kesepian. Nah, di mana kata namun merupakan kata konjungsinya. Yang ketiga yaitu presiden telah membuat peraturan, tetapi banyak masyarakat yang melanggarnya. Nah, sebagai kata konjungsi adalah kata tetapi. Ciri yang terakhir yaitu partikel kah, lah, dan pun sebagai bagian morfologi bahasa baku, ditulis secara jelas. Nah, contohnya yaitu yang pertama, bagaimanakah cara agar bisa hidup sehat? Yang kedua, bagaimanapun kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan contoh yang ketiga yaitu terimalah hadiah dariku. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.